Benar, Bapak. Benar ya, ada 4 kelas ya. Kelas 5A, kelas 5C, 5D, sama 5B, betul ya? Betul, Bapak. Tuh, oke. Baik, teman-teman semua, kita mulai aja ya pertemuan materi studi kebantenan atau mata kuliah studi kebantenan pada hari ini, teman-teman ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan ya, semua. Sebelumnya di pertemuan 1 sampai pertemuan kelima ya, itu Ibu Magfiroh ya, Ibu Vira yang menyampaikan materi ya, studi kebantanan. Nah, sekarang saya yang akan mengampu ya materi studi kebantanan atau mata kuliah studi kebantanan dari pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-10 ya, teman-teman semua. Jadi 6 sampai 10 nanti saya yang akan mengampu. Dipotong oleh UTS ya di pertemuan ke-8. Jadi kita nanti akan melaksanakan UTS di pertemuan ke-8. Berarti ada dua pertemuan ya dari sekarang ya, dari pertemuan ke-6 sampai ke pertemuan ke-7, habis itu baru UTS ya, teman-teman ya. Saya lanjut lagi nanti di pertemuan ke-9 dan 10 gitu ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman semua, kita mulai saja. Tapi sebelum Bapak memulai, mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah melihat ya Bapak gitu ya. Ada juga yang belum kenal gitu ya. Jadi perkenalkan, nama Bapak Bapak Zikri Anfasa Firdaus ya, teman-teman. Boleh panggil Pak Zikri aja gitu ya, teman-teman ya. Baik, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya harapkan ya teman-teman semua hadir. Dan satu lagi instruksi teman-teman semua, sebagaimana mungkin pertemuan pertama Ibu Magfiro sudah menyampaikan kontak perkuliahan ya. Jadi tentunya selain UTS, selain UAS dan kehadiran, ada juga partisipasi aktif ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya. Karena saya bisa lihat ini ya. Untuk partisipasi aktif teman-teman semua gitu ya. Kecuali yang memang berhalangan ya, yang benar-benar berhalangan gitu ya. Jadi wajib aktif kamera tapi di mute ya. Jangan mikrofonnya di mute, dimatikan, kameranya saja ya. Biar saya bisa menilai partisipasi aktif teman-teman semua. Dengan mengaktifkan kamera saja itu sudah mencakup partisipasi aktif kalau di online ya, teman-teman. Jadi dimohon wajib untuk mengaktifkan kamera gitu ya, teman-teman ya. Baik, yang belum siap-siap ya, apalagi yang perempuan ya, coba disiapin dulu ya keadaannya, baru mengaktifkan kamera gitu ya. Silakan, wajib aktif, partisipasi aktif. Salah satunya untuk dalam mengaktifkan kamera, gitu ya teman-teman ya. Baik, saya mulai absen ya teman-teman terlebih dahulu. Baik, saya mulai absen dari kelas. Saya mulai absen dari kelas 5A terlebih dahulu ya teman-teman. Coba nanti PJ kelas ya untuk studi kebantanan mohon nanti disampaikan dan dicek apakah sudah hadir semua. Coba lihat diperhatikan ya gitu ya. Nanti saya akan tanya melalui PJ-nya bagi teman-teman yang nggak hadir ya pada kesempatan kali ini. Baik, saya mulai absen terlebih dahulu. Najwa ada? Najwa hadir? Hadir Bapak. Hadir. Baik. Rania, Rania Arfat, Rania Arfat ada? Ada, Pak. Baik. Ade Septiana Hadir, Pak. hadir.
Nadia hadir. Nadia Nurfadilah hadir. Nadia. Oke, saya lewat dulu ya. Namira Andini Hadir, Pak. hadir. Sultanah Hadir, Pak. hadir. Baik, Nazwa Muji Afrizza hadir. Hadir, Pak. Baik. Azka hadir. Hadir, Pak. Hadir. Fariha Hadir, Pak. Sutiawati. Hadir, Pak. Jangan lupa aktifkan kamera ya untuk partisipasi aktif karena nanti ini dimasukkan penilaian juga gitu ya. Esther hadir. Esther Ima Hadir, Pak. baik. Naila Hadir, Pak. baik. Sabrina hadir. Hadir, Pak. Baik. Wanda Hadir, Bapak. baik. Siti Hadir, Pak. Anissa Hadir, Bapak. Charissa Hadir, Pak. Muhammad Jamaluddin baik. Tegar Hadir, Pak. baik. Ini hadir semua ya. Semester 5 kelas 5A gitu ya. Ini benar ya pesertanya ada atau mahasiswanya dalam satu kelas ada 19 orang ya? Kelas 5A ya? Siapa PJ-nya ini? Betul ya? Iya, Pak, betul. Betul ya? Oke. Baik. Lanjut ke kelas 5B. Jihan. Hadir, Bapak. Baik. Rine. Hadir, Bapak Rina. Baik. Agni. Hadir, Pak. Aida. Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Ananda. Hadir, Pak. Aura. Hadir, Pak. Aura Putri. Hadir, Pak. Felda. Felda Azra. Hadir, Pak. Baik. Hadir, Pak. Baik. Karina. Hadir, Bapak. Naya. Hadir, Pak. Gias. Hadir, Pak. Sri Lestari. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Siti. Hadir, Pak. Mai Rahmawati. Mai ada? Mai Rahmawati ada? Hadir, Oke. Ada? Enggak, Pak. Dea. Hadir, Bapak. Aulia. Hadir, Pak. Falujah. Falujah Anissa. Hadir, Pak. Nawangsari. Nawangsari Fadilah. Hadir? Oke, saya lewat dulu ya. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Oke. Alia. Hadir, Pak. Rizkia. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti jumlahnya ada 23 ya, 23 mahasiswa. Nah, coba ini Nawangsari Fadilah, coba di mana ini? PJ-nya ada? Coba ada yang bisa jelasin? Sakit atau gimana?
Nawangsari. Ada page-nya? Apa memang terlambat hadir? Ada yang tahu? Oke. Oke, baik ya. Kita lanjut ke kelas 5, tadi 5B ya, sekarang 5C ya. Oke, baik. Dimas, Dimas, Iya Pak, hadir Pak. hadir? Oke. Linda, Linda hadir? Hadir, Pak. Rahmawati, Hadir Bapak. Khairunisa, Hadir, Bapak. Dwi, Dwi hadir? Dwi Maulina, Hadir, Bapak. baik. Lydia, Hadir, Pak. Yosefin, Hadir, Bapak. Kayla, Hadir, Pak. oke. Muhammad Alif, Hadir Pak. Gevira, Gevira hadir? Gevira Zahira, oke, saya lewat ya. Pak, punten Gevira tadi masih di jalan Pak. Masih di jalan. Iya, tadi habis MK terus dia pulang dulu Pak. Lagi jalan pulang. Oke, baik. Mutiara Salsabila, Hadir, Pak. Alinda, Hadir, Pak. baik. Zulfatuz Zahra, Hadir, Pak. Atmel Rina, Akmel hadir Bapak. baik. Oh iya, baik. Oke, Nawangsari hadir. Aulia Hanifah, Aulia Hanifah hadir? Aulia Hanifah hadir? Hadir, Pak. Baik. Oke, baik. Dinar Priscila, Hadir, Pak. Zahra, Zahra hadir? Hadir, Pak. Arya, Arya Fatah, ada Arya Fatah? Oke, saya lewat dulu ya. Pandi, Pandi hadir Pak. Nurhaliza, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Najwa, Hadir Pak. Maulidia, Hadir Pak. Maria hadir? Hadir, Pak. Adia Pranike, Hadir, Pak. Gaitsa, Hadir Pak. baik. Oke, tadi Arya ada? Arya Fatah Herdiana, Punten Pak, Arya sedang saya hubungi tapi belum menjawab Pak. oke, baik. Terus Zahira Sofa ada? Oh, tadi ada ya, tapi sedang di perjalanan ya, Zahira ya tadi. Baik. Terus
Oke, kita lanjut ke kelas 5D. Audrin, hadir. Hadir Bapak. Delis Rauzatul Aulia, Hadir, Pak. hadir. Terus Rizka, Hadir Pak. Kisa, Hadir, Pak. Fatma, Emilia, hadir. Oke, lewat dulu ya. Nida, Hadir Pak. Devin, Hadir Pak. Shania, baik. Shania, Hadir Pak. baik. Siti Gina, Hadir Pak. Aura, Hadir Pak. Rula, Hadir Pak. Anin, Hadir Anindita, Pak. baik. Hadir. Bunga, baik. Bunga, Bunga hadir, Bapak. baik. Nuril, Nuril hadir Bapak. oke. Najwa, Nur Hadir Pak. Atiyah, hadir, baik. Basiah, Hadir, Pak. Rini, hadir. Rini Fitriani, Rini hadir, Bapak. oke. Siti Rahma, Titi Rahma hadir Pak. Dini, Bapak Dini hadir tapi jaringannya jelek. Bapak, maaf. Fatma Emilia hadir. tadi siapa? Bapak, maaf. Rini hadir. Fatma Emilia, Pak. Fatma, oh iya, baik, baik. Oke. Dini tadi hadir ya, tapi jaringannya ya. Baik, nggak apa-apa. Yang penting hadir ya, bisa hadir dan bisa mengikuti. Anissa, Hadir Bapak. Anissa Rahayu, Hadir, Pak. Arfian, ada, Arfian Puji. Oke, lewat dulu ya. Neisa, Hadir, Bapak. baik. Elsa, Hadir Bapak. hadir. Nagita, Hadir Pak. baik. Oke, yang nggak hadir ini satu orang. Siapa ini namanya? Arfian Puji. Coba ada yang tahu Arfian Puji kemana? Arfian Puji. PJ-nya coba ada Arfian Puji, ada kabar? Lagi dihubungin Bapak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Karena ini kelasnya banyak, jadi waktunya habis sekarang absen gitu ya. Jadi kita langsung lanjut saja gitu ya ke materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, ini slide saya udah terlihat ya? Sudah terlihat nggak di layar? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, baik. Baik, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya diskusi terkait studi kebantenan ya, teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Materi pada kesempatan ini di pertemuan ke-6 itu tentang potensi dan prospek ekonomi kreatif di Banten. Coba teman-teman semua nih ya, saya pengen tahu nih, ini ada berapa kelas? Ada 4 kelas. Coba dari 4 kelas ini, saya pengen tahu siapa yang asalnya dari Banten dan dari luar Banten. Sebutin kabupaten mana dan bukan provinsi. Kalau dari Banten kabupaten apa atau kota apa gitu ya. Kalau dari luar Banten sebutin provinsi dan
kabupaten atau kotanya. Coba sebutin di kolom komentar, kolom chat. Saya pengen tahu. Ada yang dari Pandeglang gitu ya. Atau nih. Coba. Coba silakan ketik di kolom chat teman-teman. Coba teman-teman asal dari mana aja? Dari Serang, dari Kramat Watu. Ah, deket ya Kramat Watu mah. Tinggal ini, tinggal naik motor dekat. Dari Kabupaten Bogor, ada dari luar Banten juga, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Lebak. Terus ada yang dari mana lagi nih? Kabupaten Tangerang, Pasar Kemis, ya itu masuk Banten ya. Tangerang Selatan, ada yang dari BSD. Terus ada yang dari luar ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera gitu. Coba teman-teman. Tangerang, ada yang dari Pandeglang nggak? Tadi yang dari Lebak ada ya tadi ya. Mana yang dari Lebak? Baik, oh belum ada. Kalau di kelas ini belum ada. Di kelas sebelumnya ada tuh yang dari Lebak, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi gitu ya. Baik, teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah beberapa lihat ya teman-teman semua, ada yang dari Serang ya dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas tentang prospek ya, prospek ekonomi yang ada di Banten itu sendiri gitu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang tahu, ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu ya teman-teman semua ya. Jadi dulu Banten tuh tidak ada gitu ya, tidak ada provinsi Banten dulu. Dahulu tuh nggak ada provinsi Banten. Ya, adanya tuh provinsi Jawa Barat ya. Jadi dulu tuh Banten itu masih bergabung ya dengan provinsi Jawa Barat gitu ya. Makanya dulu provinsi Jawa Barat itu sangat luas sekali gitu ya, dari ujung Jawa Barat itu berarti ke daerah mana ya? Tasik ke sana lagi gitu ya, provinsi Jawa Barat sampai ke ujung kulon itu masuknya Banten gitu ya dulu. Tapi sejak tahun 2000 ya, 2000 baru ada peresmian ya. Jadi Banten diresmikan, resmi dipisahkan dari Jawa Barat gitu ya. Dulu mungkin orang tua teman-teman semua gitu ya, dulu yang dari Jawa Barat eh, disebar gitu ya ke Banten untuk bekerja ya, ya bisa jadi. Karena saking luasnya Jawa Barat ya pada saat itu. Nah, salah satu alasannya karena luas tersebut maka dipisahlah Banten, Jawa Barat dan Banten itu terpisah. Nah, ketika dipisah maka Banten itu perlu em, menghidupi provinsinya sendiri gitu ya. Perlu dalam segi ekonomi, jadi perlu uang, perlu anggaran dan sebagainya. Nah, dari mana kita mencarinya? Banten tuh menghidupi provinsinya sendiri gitu ya. Setelah dipisah pastinya kan perlu dana. Itu adalah pemerintah Banten sendiri mencari sumber daya yang ada di Banten itu sendiri gitu ya. Teman-teman tadi kan saya lihat ada yang dari Tangerang, ada yang dari Serang gitu ya. Banyak ternyata sumber daya yang ada di Banten itu ya, yang Banten miliki gitu ya. Dari mulai kalau kita lihat dari pesisir, dari pantai gitu ya. Nah, kalau kita lihat tuh ada Pantai Anyer ya, pantai apalagi Pantai Carita gitu ya. Tanjung Lesung dan lain sebagainya itu merupakan sumber daya pesisir yang di dalamnya terdapat nelayan ya. Terus juga kalau kita pindah ke tengah ada gunung ya, ada Gunung Karang, ada Gunung Pulau Sari gitu ya. Ada juga pertanian ya. Kalau teman-teman orang Serang pasti tahu Kasemen ya, Kasemen, Kontang ke sana itu
banyak banget ya, banyak sekali sawah-sawah ya, persawahan. Di hamparan sawah tuh banyak sekali di sana, gitu ya. Terus kalau teman-teman ke Pandeglang atau Lebak ya, ternyata di situ ada perkebunan sawit ya. Kalau teman-teman ke Cilegon ya, itu ternyata banyak sekali industri ya, Cilegon, Serang ya, terus Tangerang itu banyak sekali industri ya, industri yang teman-teman bisa lihat secara kasat mata gitu ya, secara jelas dan besar. Itu kalau teman-teman ke Anyer ya, pergi ke daerah Anyer gitu ya, itu bisa teman-teman lihat pabrik-pabrik besar sekali gitu ya. Ada industri di Cilegon tuh namanya Krakatau Steel gitu ya, yang memproduce biji besi gitu ya, biji baja gitu, besi gitu ya. Terus juga ada juga Chandra Asri yang besar, itu polieter gitu ya, memproduce biji plastik yang teman-teman kalau beli ciki gitu ya, beli bahkan sampai ke baju ya, baju bola gitu ya, itu salah satu bahannya itu dari polieter gitu, dari etilen ya, jadi biji plastik gitu ya. Nah, Banten tuh punya banyak sumber daya, dari mulai pabrik, dari mulai sumber daya pertanian, ya perkebunan, perikanan, terus juga dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat, gitu ya. Digunakan untuk devisa, bukan devisa namanya, uang daerah, gitu ya. Jadi pemasukan daerah. Jadi cara Banten untuk menghidupi pemerintahannya dan masyarakatnya sendiri, gitu ya. Teman-teman juga sama, gitu ya. Itu potensi-potensi Banten untuk menghidupi. Ya. Teman-teman juga sama. Ketika teman-teman udah kuliah semester 5 nih ya, ini sekarang memasuki tahun ketiga ya. Teman-teman sama, setelah kuliah nanti, teman-teman harus menghidupi teman-teman diri teman-teman sendiri, survive ya. Harus survive, teman-teman. Nah, gimana caranya? Cari potensi-potensi yang ada di diri teman-teman ya. Jadi nggak cuma kuliah pulang ya. Cari kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman ya. Apapun gitu, mau itu kegiatan organisasi di dalam kampus, di luar kampus dan lain sebagainya. Karena itu yang nanti bisa jadi sumber potensi ya, potensi buat diri teman-teman semua yang bisa dijual gitu ya. Jadi mahasiswa nanti nggak hanya kuliah pulang, tapi juga ikut organisasi segala macam bla 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 gitu ya. Supaya nanti apapun teman-teman suka desain ya, ikut desain, kelas desain atau ikut organisasi tapi divisinya divisi desain gitu ya. Misalkan ada atau ikut apa. Jadi ikut kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah potensi soft skill dan hard skill teman-teman gitu, supaya nanti bisa sampai. Baik. Nah, inilah potensi-potensi ekonomi yang ada di Banten. Nah, sekarang kita di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas tentang itu ya lebih dalam. Baik. Ini slide saya udah pindah belum? Coba. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Baik, teman-teman semua. Apa sih itu yang dinamakan ekonomi kreatif? Ini saya udah bisa nulis. Kelihatan ya? Tulisan Kelihatan, saya Pak. kelihatan? Terlihat, Kelihatan. Pak. Oke, oke. Baik. Baik, apa sih yang disebut dengan ekonomi kreatif ya, teman-teman semua? Jadi, ekonomi kreatif itu didefinisikan oleh seorang ilmuwan yang tentu dia ekspert di bidang ekonomi gitu ya. Dia mendefinisikan itu di dalam bukunya ya. Nama ilmuwannya itu John Hawkins ya. Dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Ya, menurut John Hawkins ini, ekonomi kreatif itu didefinisikan sebagai transaksi produk kreatif dari barang maupun jasa ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas dan memiliki nilai ekonomis gitu ya teman-teman ya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah berasal dari ide ya, dari ide kreatif. Jadi teman-teman memikirkan ide kreatif, baik itu idenya digunakan atau menghasilkan produk secara fisik gitu ya, maupun nanti idenya menghasilkan produk secara non fisik, baik itu misalkan konsep, rumus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi itu berasal dari ide teman-teman, kreativitas teman-teman ya.
Nah, setelah produk itu jadi, berasal dari kreativitas teman-teman semua, produk itu bisa dijual, bisa mendapatkan keuntungan. Jadi produk itu bisa dijual sehingga dapat menghasilkan nilai yang disebut nilai ekonomis ya, teman-teman ya. Namanya nilai ekonomis gitu ya. Gitu. Jadi konsepnya adalah ekonomi kreatif itu adalah kita memikirkan sesuatu secara kreatif ya, memikirkan produk kreatif, ide kreatif. Kemudian hasil pikiran itu menghasilkan produk gitu ya, produk yang disebut produk kreatif atau nilainya kreatif ya, memiliki nilai kreatif ya. Nah, apakah hanya segitu prosesnya sehingga bisa disebut sebagai ekonomi kreatif? Enggak. Jadi ekonomi kreatif tuh produknya hasil dari pemikiran itu dilanjutkan dengan harus bisa dijual ya, sehingga terjadi proses transaksi di situ nih, proses transaksi sehingga memiliki nilai ekonomis gitu ya. Jadi produk menghasilkan nilai ekonomis, bisa dijual, berharga, orang bisa bisa beli ya ide kita itu gitu ya, atau produk kita itu, orang mau beli produk kita. Baik, kalau di pangan misalnya contoh, kita memikirkan ide kreatif, contohnya misalkan kita pengen buat donat ya. Donat yang selama ini bentuknya bulat dan ada bolong di tengah gitu ya sebenarnya. Kemudian rasanya misalkan itu ya coklat segala macam. Nah, itu kita pikirin rubah buat inovasi, misalkan bentuknya bukan bulat lagi, bentuknya kotak misalkan, atau segitiga. Nah, itu kita buat, kita produksi dari pikiran kita dan dijual ke orang dan orang mau beli gitu ya produk kita. Nah, itu dinamakan ekonomi kreatif namanya. Begitu teman-teman ya. Nah, selain itu juga ada definisi lain. Definisi lain ekonomi kreatif ya. Jadi menurut Department of Culture, Media and Sport DCMS ya, ini dari UK. Jadi ekonomi kreatif itu adalah industri yang berasal dari kreativitas ya, keterampilan dan bakat individu ya. Tentunya tadi saya jelaskan, ada kreativitasnya, ada bakat, teman-teman punya bakat ya, memproduksi sesuatu dari bakat itu gitu ya. Dan bisa menjahit. Nah, produksi gitu ya. Dari bakat tersebut baju-baju yang bagus, motif yang bagus gitu ya. Nah, memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan pekerjaan ya. Teman-teman bisa membuat apa ya, bisnis F&B gitu ya, food and beverage gitu ya. Itu kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga dari pikiran kreatif teman-teman ya gitu ya. Melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual nih gitu ya. Jadi intelektualitas teman-teman, pikiran teman-teman dieksploitasi gitu ya. Pikiran teman-teman terbuka sehingga menghasilkan produk dan produk itu bisa dijual. Gitu. Baik. Baik, kapan sih sebetulnya ekonomi kreatif itu ada di Indonesia, istilah ekonomi kreatif ya. Sebenarnya di luar itu sudah lama gitu ya, ada istilah ekonomi kreatif itu. Tapi di Indonesia itu baru-baru ini ya, belum lama gitu ya. Nah, itu landasan hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian gitu ya. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi ya. Apa sih demokrasi ekonomi itu? Ya, ekonomi itu dia tuh memiliki prinsip ya. Prinsip-prinsipnya apa saja? Kebebasan, efisiensi, berkeadilan gitu ya. Berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Nggak boleh kita membuat sebuah produk tapi misalkan limbahnya tuh dibuang kemana-mana gitu ya. Limbahnya mencemari lingkungan ya, harus berwawasan lingkungan, nggak boleh merusak lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, tentunya ini semata-mata untuk mengembangkan ekonomi nasional, gitu ya, untuk mengembangkan atau memajukan perekonomian nasional, gitu ya. Nah, ternyata pencetus utama itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, pada saat ada fase kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden SBY adalah presiden keberapa? Ada yang tahu? Presiden SBY presiden keberapa? Coba, ayo, ada yang masih ingat, ada yang tahu? Jangan-jangan nggak ada yang tahu nih. Ke-6, Pak. Nah, betul, ke-6 ya. Sebelum Presiden SBY, siapa presidennya? Ada yang tahu? Ibu Megawati, Pak. Ibu Megawati. Baik. Ya. Jangan sampai nggak ingat ya. Misalnya nggak tahu gitu ya. Baik. Nah, Presiden SBY ini dia pernah menyelenggarakan produk budaya Indonesia ya pada tahun 2007, jadi semacam pameran produk-produk budaya Indonesia gitu ya. Kemudian pada tahun 2009 itu diganti ya menjadi yang awalnya produk budaya Indonesia namanya gitu ya. Diganti menjadi Pekan Produk Kreatif Indonesia ya. Pada tahun 2019 baru terbit Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif ya gitu ya. Tentunya ini berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi bangsa juga begitu ya teman-teman ya. Baik, apa sih yang dimaksud atau ciri-ciri ekonomi kreatif gitu ya. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri ekonomi kreatif ya. Ada 4, ada 6 ya ciri-ciri ekonomi kreatif. Menurut Sculpen dan Gibbon ya. Ini ekonom ya. Nah, dia harus memiliki ide. Jadi ekonomi kreatif itu harus memiliki gagasan utama dari perlakuan ekonomi ya. Kalau tidak memiliki ide, dia bukan ekonomi kreatif gitu ya. Itu namanya menjiplak gitu ya. Mengimitasi, menjiplak. Jadi harus ada ide, harus ada gagasan baru. Adanya kreasi intelektual dalam dunia usaha. Kemudian kegiatan usaha bersifat terbuka dan tidak terbatas ya. Karena ini sifatnya kreatif, jadi nggak boleh ada yang membatasi ide. Kecuali idenya negatif ya. Kalau idenya masih positif, nggak boleh kita membatasi ide gitu ya. Gitu ya. Kita mau bikin apa? Tadi donat ya. Misalkan apa yang kelopangan? Apa? Brownies ya, tapi dikasih apa? Kismis gitu ya, atau dikasih kurma gitu ya. Kalau di atasnya ada madu misalkan gitu ya. Nah itu nggak boleh dibatasi oleh pihak lain. Nggak boleh gitu kamu buat brownies kayak gitu, nggak boleh segala macam. Misalkan itu ya. Nggak boleh. Jadi tidak boleh terbatas. Menghasilkan produksi yang bernilai kreatif tentunya ya harus bernilai kreatif. Adanya kerjasama dari berbagai pihak ya, ada yang kolaborasi teman-teman ya di sini perlu adanya kolaborasi. Misalkan teman-teman ya mau buat donat ya, tentunya harus ada kolaborasi. Ya, teman-teman harus beli tepungnya ya. Tentunya bukan dari diri sendiri kan, harus berkolaborasi dengan orang lain kan. Tepungnya dibeli dari orang lain, jadi harus ada kolaborasi. Beli gulanya dari orang lain juga ya. Beli apanya? Beli minyaknya dari orang lain. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama gitu ya teman-teman. Dan aspek yang lebih advance-nya juga, yang lebih besarnya juga perlu kolaborasi gitu ya. Ekonomi kreatif sebagai konsep yang bersifat relatif dan mudah diganti. Nah ini, jadi ekonomi kreatif karena relate dengan perkembangan zaman gitu ya. Dulu tuh teman-teman itu sangat booming tahun 2022, mungkin 2021 sampai 2023 mungkin ya. Jadi sangat booming dulu kopi brown sugar gitu ya, yang ada gula aren ya. Tapi sekarang nggak terlalu gitu ya. Mungkin sekarang lebih ke matcha gitu ya kopinya itu ya, atau jenis yang lain. Berubah gitu. Karena tadi trennya berubah, perkembangan zaman berubah. Jadi ekonomi kreatif itu berubah-ubah setiap zaman gitu ya, selalu berganti, mudah berganti begitu ya teman-teman ya. Baik, selalu mudah berganti. Nah, apa sih faktor pendorong dan penghambat dari ekonomi kreatif ya? Faktor pendorongnya adalah pertama ya, kemajuan teknologi. Tentunya kemajuan teknologi sekarang zamannya
benar-benar zamannya maju sekali teknologi ya. Gak hanya kita bisa memanfaatkan internet, tapi kita bisa buat internet ya. Pakai algoritma, cuman tinggal ketik prompt aja di AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya, di ChatGPT atau Grok atau apa, DeepSeek atau segala macam gitu ya. Kita bisa membuat internet sendiri pakai algoritma yang sudah kita perintah di AI. Jadi tidak hanya kita bisa mengakses internet, tapi membuat internet sendiri gitu ya. Itu bisa mendorong, jadi faktor pendorong kemajuan teknologi gitu ya. Memudahkan akses informasi sehingga kita bisa mudah dapat referensi ide baru, gitu ya. Mempercepat dan mempermudah pekerjaan, mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara digital. Eh, penting ya gitu, kemajuan teknologi. Dan saya itu juga kemajuan sumber daya manusia, ya, SDM yang berkualitas. Jadi nggak cuma secara digital ya, tapi juga SDM-nya yang berkualitas. Saya kemarin melihat info terbaru, ternyata ada semacam robot artificial intelligence ya, jadi robot terbaru keluaran. Ya mungkin nggak di Indonesia sih. Jadi banyak riset tentang robotika saat ini yang sedang berkembang karena perkembangan artificial intelligence AI ya. Jadi AI bisa diadapt ke otak robot ya. Dia bisa memahami gerak manusia, bisa memahami visual manusia, segala macam. Intensi dan maksud manusia seperti apa dia bisa paham, sehingga sekarang perkembangan riset terkait robotika itu sangat sangat jauh pesat ya dibanding mungkin beberapa 5 sampai 10 tahun yang lalu ya, dengan adanya temuan AI gitu ya, perkembangan riset tentang AI. Nah, ini juga bisa bukan memajukan, sedikit menjadi faktor apa yang bisa memundurkan gitu ya sumber daya manusia. Bisa saja kita diganti oleh robot ya, walaupun mungkin tidak bisa seutuhnya, tapi pelan-pelan ya, karena riset robot itu berkembang pesat ya. Jadi robot sekarang udah bisa menari, udah bisa memahami gestur tubuh kita gitu ya. Kalau kita ada robot terbaru gitu ya sekarang, bukan produk Tesla tapi produk luar lah, di luar Tesla gitu ya, dia bisa bisa mendeteksi gestur tubuh kita. Kalau kita mau selfie, dia bisa bergaya sendiri gitu ya, si robotnya. Jadi bisa deteksi gambar, bisa deteksi gestur tubuh, sehingga kita dia bisa apa ya, semacam mengerti gitu apa yang kita mau ya. Kalau memahami bahasa itu mungkin sudah sering ya kita mengucap sesuatu gitu ya, mungkin di HP udah banyak. Tapi memahami gambar ya, memahami video, gambar segala macam itu mungkin masih jarang. Dan sekarang sedang gencar-gencar dikembangkan ya. Belum nanti Neuralink. Ada Neuralink. Jadi ada semacam sekarang sedang dikembangkan oleh Tesla juga. Jadi semacam chip yang bisa mengatur neuron otak manusia. Kita bisa mudah, tujuannya sih memang untuk orang-orang yang mengidap lumpuh. Jadi dia dengan Neuralink, dengan di sistem chip, sehingga itu bisa mengatasi kerusakan otak ya, saraf-saraf tertentu, sehingga dia bisa bergerak kembali. Ini sumber daya manusia ya, harus berkualitas, jangan kalah dengan robot nanti ya. Ya harus punya ide kreatif, inovasi dan harus punya kepemimpinan leadership atau menjadi penggerak utama industri kreatif ya. Kreasi intelektual dan kolaborasi, adanya ide original, kerjasama berbagai pihak, dan konsep usaha terbuka juga penting. Faktor penghambatnya, kemudahan akses internet. Tadi ya, selain menjadi faktor pendorong ya, kemajuan teknologi juga menjadi faktor penghambat ya. Dengan adanya internet kita nggak bijak ya, kita malas berinovasi dan lain-lain gitu ya. Itu jadi menjadi faktor kemunduran juga buat kita semua gitu ya. Dengan adanya internet kita bisa mudah plagiat ya. Kita bisa mudah meniru, plagiarisme itu meniru ya. Aktivitas meniru. Atau menjiplak ide atas nama inovasi dan inspirasi. Padahal itu sudah dibuat orang lain, tapi kita jiplak dan kita atasnamakan diri kita sendiri. Itu nggak boleh ya. Perselisihan hak cipta juga ya. Apple dan Samsung sampai saat ini masih berselisih dengan
antar kedua monster besar bisnis teknologi ini gitu ya. Masih berselisih terkait hak cipta desain, ya, desain dan beberapa komponen desain produk mereka sendiri. Ini juga menghambat perkembangan, ya. Jadi berselisih mulu gitu ya, sehingga kedua belah pihak itu tidak berkembang, gitu. Tidak ada inovasi yang menyelesaikan itu saja gitu, jadi nggak ada perkembangan. Baik, apa sih sebetulnya bidang ekonomi kreatif? Apa saja gitu ya? Ekonomi kreatif itu apa lingkupnya dan bidang-bidangnya apa saja? Nah, bidang-bidangnya ada banyak. Mungkin teman-teman laki-laki ya Gen Z ini ya, teman-teman Gen Z ini sering sekali nih main game ya, Mobile Legend, apalagi apa Valorant dan lain-lain gitu ya. Nah, ini jadi salah satu bidangnya adalah pengembangan permainan atau game development gitu ya. Ini sekarang sedang gencar-gencarnya game development itu. Karena dia bisa menyumbang 1,93% PDB ya pemasukan negara itu pada tahun 2017 ya. Tahun sekarang bisa jadi meningkat gitu ya. Juga menyerap banyak tenaga kerja karena Indonesia punya pasar game yang besar ya. Ya, sekarang anak-anak sekarang anak-anak kecil ya dari anak kecil sampai besar gitu ya mainnya Mobile Legend apa PUBG dan lain-lain gitu ya. Maka dari itu pasar game besar di Indonesia. Jadi bisa menyerap lapangan pekerjaan. Tapi ingat, nggak boleh kita ya udah malam ya main game terus sampai begadang gitu. Itu nggak bijak, itu merusak diri kita sendiri dan masa depan ya. Jadi harus atur waktu. Terus seni kriya juga sama. Ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif ya. Em, apa seni kriya itu ya, produk handmade ya seperti ukir, batik, anyaman, patung, tenun dan lukisan. Ini juga sama nih ekonomi kreatif ya. Baik, tentunya ini diminati oleh pasar domestik dan ekspor ya. Kita banyak sekali sebetulnya mengekspor batik ya, batik-batik, patung-patung Bali itu diekspor di luar negeri gitu ya. Nah, desain interior juga sama, ini juga sama, jadi salah satu bidang ekonomi kreatif. Selain itu musik kita diminati oleh Malaysia ya. Kalau teman-teman pernah ke Malaysia gitu ya, itu masyarakatnya masih sering mendengarkan musik dangdut ya, musik dangdut, musik-musik Indonesia gitu ya, dangdut Jawa gitu yang sekarang kan hype ya dangdut Jawa gitu. Nah, ini salah satu bidang ekonomi kreatif ya, yang awalnya tuh dulu tuh perpaduan antara pop dan dangdut tuh nggak ada, itu mustahil ya. Dulu tuh nggak bisa gitu ya. Kayak mungkin orang Eropa ya merasakan atau makan martabak manis kita gitu ya, yang mana coklat dicampur keju gitu ya teman-temannya, itu aneh sekali gitu ya. Jadi nggak ada di Eropa, tapi berkembang. Tapi kan orang Indonesia kreatif ya, punya kreativitas sehingga dicampur tuh coklat dan keju gitu ya dicampur. Walaupun aneh, tapi enak. Faktanya enak. Orang Eropa ya, orang non Asia ternyata suka dengan makanan seperti itu ya. Bisa dimakan gitu ya. Sama seperti musik dulu, dimensinya dangdut ya dangdut ya. Terus ya udah nggak bisa dicampur. Sekarang dangdut dengan jazz ya, dangdut dengan pop sekarang berkembang karena kreativitas tadi gitu ya. Ini punya potensi besar. Seni rupa juga sama. Baik. Baik, kemudian desain produk. Nah, teman-teman yang sering desain ya, coba masuk ke desain produk nih. Teman-teman kan di sini kan prodinya teknologi pangan ya. Tidak hanya bisa membuat olahan pangan ya. Orang-orang tekpang itu tidak hanya bisa membuat olahan pangan ya, tapi juga bisa mendesain produk ya. Ya, ketika pangannya eh, apa cair gitu ya. Bagaimana desain produknya? Ketika pangannya padat, bagaimana desain produknya? Jadi harus bisa tuh. Ini ya, desain produk. Fashion juga ya, hijab-hijab. Tren baju K-pop sekarang gitu ya. Zaman sekarang tuh kan baju bunyinya begitu ya. K-pop, terus tren hijab. Ini juga sama, salah satu bidang dari
industri kreatif ya. Ya, tak salah satu tantangannya apa? Dominasi produk impor ya. Jadi Indonesia kadang-kadang belum bisa memproduce sendiri gitu ya. Apa namanya? Produk-produknya gitu ya. Kita masih beberapa produk kita masih impor. Jadi belum bisa memproduce sendiri gitu ya. Kuliner juga sama, kuliner banyak menyumbang besar. Film, animasi, dan video. Nah, teman-teman kalau ngikutin di bidang animasi, sekarang ada film animasi yang sangat populer dan banyak mengundang apa ya, mengundang viewers gitu ya. Ada sekarang namanya film Jumbo ya, karya Rian Adriandi. Ya. Dia seorang komika gitu ya. Sekarang dia eh, apa terkenal gitu ya, karena memang sudah terkenal dari dulu sebagai komika, tapi sempat kuliah di Amerika, kuliah animasi, kemudian dia datang dan membuat film ya, Jumbo ya. Awalnya Indonesia nggak pernah bisa memproduce film seperti itu ya, cuman karena em, belajar kuliah akhirnya bisa. Dan setelah diproduce film Jumbo tersebut, maka terbukalah pasarnya ya. Pasarnya di bidang animasi Indonesia ternyata banyak. Buktinya film Jumbo itu menghasilkan viewers yang banyak ya. Nah, ini termasuk dari bidang industri kreatif, ekonomi kreatif. Fotografi juga sama, yang suka foto gitu ya, silakan. Desain komunikasi visual yang bisa buat poster, bisa mengkomunikasikan narasi menggunakan visual ya. Itu bisa juga masuk ke dalam ekonomi kreatif ya, bidang ekonomi kreatif. Baik. Apa saja sih sebetulnya prospek ekonomi kreatif di Banten? Nah, seperti saya yang sebutkan tadi, bahwa saya di Banten tuh kaya akan sumber daya multidimensi ya, sumber daya baik dari pesisir, sumber daya pesisir ya, perikanan ya, pegunungan ya, gunung-gunung banyak, Gunung Karang, Pulau Sari gitu ya. Terus juga pertanian, sawah gitu ya. Kopi juga ada di Pandeglang, di Gunung Gunung Karang ada kopi, pertanian kopi ya. Terus apalagi? Industri juga ya, industri baja, industri plastik gitu ya, biji plastik juga dan lain sebagainya banyak. Apa saja prospeknya ekonomi kreatif di Banten? Tentunya sumber daya tadi bisa digunakan untuk memproduksi produk ya, produk-produk lain gitu ya, yang tentunya bisa masuk ke dalam prospek ekonomi kreatif di Banten. Apa sih? Nah, ini ada kuliner, ada kesenian, ada kerajinan tangan, ada destinasi wisata, kawasan ekonomi kreatif atau KEK ya. Nah, nanti saya akan bahas di akhir KEK itu apa maksudnya. Oke, dari kuliner, teman-teman coba ada yang bisa sebutin nggak kuliner apa saja yang ada di Banten, kuliner lokal? Coba silakan sebutin. Sebut di kolom chat. Ketik coba, yuk. Ada yang bisa nggak? Kuliner yang ada di Banten. Sate Bandeng ya, betul sekali. Sate Bandeng tuh banyak di Serang ya. Kalau teman-teman mau ke arah apa? eh, Apa namanya? Jalan tol itu biasa di samping sebelah kiri ya, dekat Rumah Sakit Sari Asi ada yang jual sate Bandeng. Rabeg, rabeg itu juga. Bontot ikan payus. Apa payus? Bontot, ya benar. Apalagi kuliner Gipang ya, Gipang juga sama ya. Gipang tuh biasanya kalau hajatan-hajatan tuh ada Gipang biasanya ya. Gipang. Terus apa lagi? Kue jojorong ya, benar. Kue jojorong itu kue yang dibungkus sama daun pisang ya, teman-teman ya. Yang dibungkus itu dalamnya itu bawahnya ada gula merah manis ya, enak kue jojorong. Biasanya kalau puasa-puasa ada tuh kue jojorong suka dijual ya. Ketan bintul ya, ketan bintul. Bener. Lemeng. Lemeng itu ya, lemeng ya masuklah. Ya, lemeng ada lemeng ya. Apalagi teman-teman, kuliner. Angen lada, ya bener. Enak-enak nih kuliner. Angen lada. Apalagi selain angen lada, pasung. Kue pasung juga sama. Atau pasung ya teman-teman ya. Pasung tuh bentuknya bukan lonjong, apa namanya? Kerucut ya. Kerucut, pasung tuh ada dua jenis. Ada pasung putih, pasung
langsung coklat ya, langsung merah coklat lah. Langsung putih biasanya nggak ada rasanya ya. Kalau langsung coklat itu biasanya pakai gula merah, jadi manis. Ada pasung, ada apem ya, apa lagi? Oh banyak lah ya kuliner Banten ya, kalau disebutin satu-satu gitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang dari luar Banten silakan kalau misalkan temennya hajatan ya ikut nimbrung hajatan. Nah ada itu biasanya. Ada pasung, ada pais, ada apem ya, ada apa lagi banyak gitu ya. Kalau pengen merasakan kuliner Banten ya, mumpung lagi di Banten, jadi ngerasain tuh kuliner Banten ya. Nah oke, kesenian, kesenian Banten coba apa aja? Ada yang tahu nggak kesenian Banten? Ada yang tahu? Sok, coba di kolom komentar. Debus. Debus, rampak, rampak bedug, bener ya. Debus, oh saya dulu pernah tuh, Bapak dulu pernah pas dulu masih kecil ya, umur berapa tahun itu ya, SD. Dulu tuh ada debus di desa, ya di desa Bapak dulu. Terus Bapak ngelihat di depan mata kepala sendiri tuh ya, ada orang digorok, tapi nggak mempan ya, mungkin pakai teknik kali ya, ditusuk tapi nggak mempan, itu sadis ya. Nah, tari Wali Jamaliyah, Wali Jamaliha, tarian ya. Rampak bedug juga sama itu. Rampak bedug juga sama itu kesenian Banten. Jadi rampak bedug itu memadukan antara tari-tarian, pencak silat dan mukul bedug gitu ya. Nah, dulu pernah SMA nampil rampak bedug sama teman-teman tuh ya. Mengalami itu gimana caranya latihan rampak bedug ya. Rampak bedug debus ya. Oke, itu keseniannya. Jadi banyak ya kesenian Banten. Kerajinan tangan juga banyak ya. Destinasi wisata apalagi ya. Kawasan ekonomi, destinasi wisata juga banyak ya. Ada di Pantai Carita ya, Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Anyer, Pantai Anyer ya, banyak ya. Nah, kuliner tadi ya, sate bandeng, rabek, balok menes. Nah, balok menes nih, coba balok menes tuh ini nih, kue balok nih. Nah, lihat fotonya tuh, kue balok ya, balok menes nih, balok menes ya, kayak gini balok menes nih. Nah, balok menes. Terus emping, tahu emping nggak? Dari melinjo ya, melinjo digeprek gitu ya, digeprek tuh di apa? Ya dipipihkan gitu ya, dipipihkan, dijemur terus digoreng jadi kerupuk emping. Enak rasanya. Tadi melinjo ya, ada emping, ada sop ikan ya, ada rabek, ada apem cukit ya. Ini apem nih. Dia biasanya di daerah Pandeglang ada apem, jual apem, apem putih, apem cukit. Biasanya makannya pakai gula merah, itu enak. Jadi apem putih dicocol pakai gula merah. Itu enak gitu. Kalau puasa itu enak banget itu apem putih ya. Apem cukit. Ada cucur juga gitu ya. Nah, kemudian ini kesenian. Kesenian ada rampak bedug, ada debus tadi ya. Nih bagi teman-teman yang mungkin di luar Banten ya. Tapi memang sekarang jarang ya ada nampil di luar gitu ya. Debus itu ya di desa-desa segala jarang ya. Dulu mah masih sering pas Bapak masih kecil masih sering. Nah, ini rampak bedug nih, ya, ada bedugnya, ada bedug-bedug. Terus kita nari-nari sambil menabuh bedug, gitu ya. Nah, jadi seni kebal, debus tuh seni kebal, gitu ya. Kerajinan tangan, contohnya ada gerabah, ya, gerabah ini ya, contohnya gerabah seperti ini nih ya. Nah, gitu. Juga selain gerabah ada namanya batik Banten. Nah, batik Banten biasanya motifnya seperti ini nih, ya. Batik Banten seperti ini. Biasanya motifnya daun-daun gitu ya, daun-daun gitu ya. Begini ya. Nah, ternyata batik Banten juga adalah batik yang pertama kali, teman-teman, memiliki hak paten di UNESCO, United Nation apa? Economic apa? Science dan CO-nya itu apa? Budaya ya, sosial. Nah, ini jadi dia adalah yang pertama kali jadi hak paten di UNESCO. Ya gitu ya. Motif Banten tuh udah banyak jumlahnya. Ada 75 ragam hias. Ini merupakan salah satunya saja. Ya. Nah,
Dari mana sih sebetulnya asal mula batik Banten? Dari peninggalan kerajaan Islam Banten. Ya, dulu tuh Banten tuh eh, memiliki kerajaan Islam ya. Teman-teman kalau sempat nanti ke daerah Kasemet itu ada peninggalan kerajaan Islam Banten ya, ada masjidnya juga di sana ya. Batik ini juga sudah diakui dunia menjadi salah satu penopang ekonomi kreatif subsektor fashion dan lain-lain. Nah, ini ya batik Banten salah satunya. Prospeknya menjanjikan tentunya untuk pelaku ekonomi kreatif karena bisa dijual ya, gitu ya, karena menjadi fashion ya fashion. Kita kalau kalau kuliah aja kita kadang-kadang suka pakai batik ya, teman-teman mahasiswa. Kalau kuliah kan hari Jumat biasanya gitu ya, pakai batik. Ya. Nah, jadi kan kita perlu batik, kita butuh batik. Maka ini menjanjikan ya sebagai peningkat kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif, gitu ya teman-teman ya. Baik, kerajinan tangan. Nah, selain itu teman-teman ya, selain yang tadi disebutkan di slide, apa aja yang teman-teman tahu kerajinan tangan khas Banten? Coba, saya pengen tahu, tulis di kolom chat ya. Kerajinan tangan khas Banten tuh apa aja sih selain yang ada di slide? Apa selain batik? Ada yang tahu tidak? Apa? Tenun Baduy. Benar, tenun Baduy itu kerajinan tangan. Syal Baduy, tas koja. Benar tas koja ya. Tas koja tuh benar kerajinan tangan juga tuh ya. Golok, golok Ciomas ya. Kerajinan tangan itu bisa jadi kerajinan tangan sih sebetulnya golok. Golok Ciomas nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang berada atau bertempat tinggal di Banten ya, aslinya orang Banten mungkin tahu nih. Sinang Sari ya. Universitas Sinang Sari teman-teman lurus, lurus nanti di situ sampai bukan datanya, sampai ke Ciomas ya. Kalau teman-teman lurus nanti sampai ke Ciomas. Disitulah dulu para jawara ya. Jawara Banten di situ pusatnya. Dia yang memproduksi golok biasanya. Golok Ciomas ya. Ya. Nah, ini ada tenun Baduy gitu ya. Tenun Baduy, tas kojak, keramik Bandulu ya. Ada banyak ya ternyata. Syal Baduy ya. Teman-teman yang belum ke Baduy, coba ke Baduy. Kalau liburan ke Baduy ya. Jalan sama teman-teman yang lain ke Baduy. Nanti bisa lihat adat Baduy seperti apa ya. Orang Baduy itu nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, putih-putih ya, bersih-bersih. Orang Baduy itu, gitu ya teman-teman ya. Coba lihat, kok bisa begitu ya? Tanya sama orang Baduy, kenapa tuh bisa sebersih itu, seputih itu gitu ya. Dan orang Baduy eh, dia memproduksi bajunya ngejahit sendiri ya. Dia jahit sampingnya apa samping atau sarungnya sendiri, menenun sendiri gitu. Jadi masih seperti itu orang Baduy. Yang mana itu tenunnya, terus syalnya, terus batik juga ada batik Baduy. Itu merupakan kerajinan tangan khas Banten. Gitu ya. Tas koja juga sama gitu ya. Baik. Nah, tadi kita sempat singgung soal gerabah ya. Nah, gerabah itu ternyata ya teman-teman, mungkin orang Serang ada yang sudah tahu ya teman-teman tentang gerabah. Ternyata industri gerabah itu ada di Banten ya, tepatnya di Ciruas. Ciruas, Kota Bumi, bukan Kota Bumi, Bumi Jaya ya, Ciruas, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Nih, mungkin ada yang orang Ciruas di sini ya gitu ya. Nih, di sini tempat pusat sentra gerabah ya. Nah, bahan gerabah itu dari mana? Dari tanah liat. Nah, gitu ya. Keunggulannya kekuatan material dan estetika. Jadi, gerabah-gerabah yang ada di Ciruas bagus-bagus ya. Kuat materialnya gitu ya. Nah, biasanya produk dari gerabah itu apa sih? Ya, guci, padasan, yang padasan seperti ini. Guci ya, pot bunga, kowi dan celengan. Dan banyak lagi nggak cuma itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih proses pembuatan gerabah? Nah, proses pembuatannya pertama kita
siapkan dulu bahan bakunya ya. Bahan bakunya kita siapkan dulu dari mana? Dari tanah liat ya. Bahan baku gerabah dari tanah liat. Kemudian gerabah tersebut dibentuk. Nah, cara pembentukannya gimana nih? Seperti ini nih, yang ada di foto ya. Jadi si gerabah itu diletakkan di semacam apa ya? Tatakan gitu ya, berbentuk bulat, kemudian diputar, terus kita bentuk ya. Kita bentuk. Setelah dibentuk, dijemur supaya kering. Nih, ini dijemur gerabahnya supaya kering. Nah, ternyata penjemuran aja tidak cukup ya. Sehingga perlu dibakar ya, dibantu dengan pembakaran. Kemudian dihias, kemudian selesai gitu ya. Nah, proses pembentukan gerabah itu ada 3 macam. Ada teknik pilin. Pilin itu tadi diputar ya, dengan cara diputar tadi yang ada di foto tadi, dipres, kemudian dicor atau tuang gitu ya. Nah, teknik pilin itu seperti mana? Seperti ini ya. Diputar ya, seperti teman-teman mungkin pernah lihat di televisi gitu ya. Pembuatan gerabah seperti ini diputar gitu ya. Diputar kemudian dibentuk. Nah, produknya itu apa saja kalau dengan menggunakan teknik peeling itu? Yaitu guci, bisa pot bunga besar gitu misalnya. Nah, ini merupakan produk-produk yang memang bentuknya silinder ya, guci silinder. Jadi punya ruang, ya, ada ruangnya. Kubus gitu ya. Apa tabung bukan? Bentuknya tabung seperti itu gitu ya. Keunggulannya apa kalau dengan proses peeling ini? Pertama, lebih presisi ukurannya karena kita bisa secara langsung membentuknya gitu ya. Bisa menyesuaikan motifnya dengan tangan kita sendiri gitu ya. Itu salah satu keunggulan. Kemudian teknik press ya, sebagaimana namanya itu dipres ya. Jadi tanah liatnya dimasukkan ke lubang ini, kemudian dipres dari atas, ditekan gitu ya. Ya, salah satu produknya apa? Kowi ya. Kowi itu semacam semacam piring gitu ya, tapi gunanya untuk peleburan logam. Jadi untuk apa namanya? Untuk apa? Menyimpan larutan logam dileburkan gitu ya. Keunggulannya produksi lebih cepat ya, karena di press tadi ya cepat gitu ya, nggak perlu menunggu waktu lama ya. Kalau pilih terus diputar-putar dulu begitu ya. Kalau press enggak, cukup ditekan jadi gitu. Kemudian teknik cor atau tulang ya, atau ini bukan tulang, ini tuang ya, salah ketik. Nah, ini teknik cor ini ya sebagaimana namanya, jadi dicor ya atau semacam dicetak gitu ya. Jadi pencetaknya itu gipsum, ini gipsum ya, yang bata-bata kotak-kotak ini materialnya namanya gipsum ya. Kenapa gipsum? Karena gipsum itu mudah menyerap air ya. Jadi apa si apa namanya si cairan ini ya, si material yang kita akan buat menjadi apa namanya produk ya produk apa gerabah gitu ya, itu bisa dicetak dengan cetakan, diserap oleh gipsum airnya sehingga lebih cepat prosesnya gitu ya. Produknya apa aja? Celengan karakter gitu ya, karena bisa mudah membentuk karakter kalau dicetak ya, gitu ya, bisa mudah membentuk karakter kalau dengan cetakan ya. Keunggulan juga ya, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah produksinya banyak dengan waktu yang singkat ya. Dengan kita sekali produksi kita bisa nyetak 10 berapa ya, 10 20 bahkan lebih gitu ya. Karena kita sudah ada cetakannya, sudah dibikin cetakan. Dibanding metode pilin diputar-putar, kita satu orang gitu ya, muterin satu gerabah gitu ya, dan itu pun butuh waktu beberapa menit bahkan 1 jam gitu ya untuk mengerjakan gerabah itu gitu ya, sehingga lama waktunya. Kalau cetak enggak, kita langsung cetak langsung beres. Nah, kemudian destinasi wisata nih teman-teman ya. Nah, destinasi wisata ini ada banyak di Banten. Ada Pantai Anyer, gitu ya. Ada Pulau Umang nih, Pantai Anyer. Ada Pulau Umang nih, Pulau Umang ya. Teman-teman kalau ke daerah ujung kulon ya, ke daerah Sumur ya, nama desanya Desa Sumur gitu ya. Adanya di daerah ujung kulon Pandeglang ya. Ini teman-teman di pesisir pantainya bisa kelihatan Pulau Umang. Ada sebuah pulau yang ada bangunan-bangunan seperti ini. Ini namanya bangunan, namanya bentuknya
bentuk kelomang gitu ya. Maka dinamakan Pulau Umang karena bentuknya bentuk kelomang. Atau kelomang ya. Nah, yang ada cangkangnya itu ya. Nah, kelomang itu namanya. Kemudian Taman Nasional Ujung Kulon juga ada di Pandeglang di Banten ya. Jadi tempat penangkaran atau konservasi badak ya. Teman-teman yang di luar Banten ya, mumpung masih kuliah di Banten ya. Silakan kalau mau berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon gitu ya. Tempatnya di Pandeglang. Memang jauh, ya, jauh sekali gitu ya tempat. Mungkin dari Serang itu sekitar 4 jam ya. Oke. Tapi ya karena mumpung masih di Banten ya nanti mah kalau udah pulang ke daerah masing-masing susah ya coba kunjungin kalau libur kuliah coba kunjungin sama teman-teman ya ke Ujung Kulon. Baik, kemudian Desa Adat Baduy juga sama di Lebak ya, tadi kita udah bicarain soal itu. Nah, ini masyarakat Baduy pakainya seperti ini teman-teman. Masyarakat Baduy ya, bagi yang belum tahu Baduy mungkin orang Banten tahu Baduy ya. Nah, masyarakat Baduy seperti ini Baduy dalam ya. Ini masyarakat Baduy dalam. Dari mana tahunya? Dari pakaiannya. Jadi Baduy dalam itu pakai ikat kepala berwarna putih. Sedangkan Baduy luar itu biasanya warna hitam atau biru ya. Hitam biru lah gitu ya. Ikat kepalanya gitu ya. Ini masyarakat Baduy dalam ya. Kalau kita ke Baduy, udah ke Baduy dalam ya, ke bagian dalam itu kita udah nggak bisa membawa barang elektronik itu nggak bisa teman-teman ya, dilarang karena mereka menjaga adat ya, nggak boleh foto, nggak boleh macam-macam lah. Tapi kalau di Baduy luar masih bisa, gitu ya. Coba ke Baduy ya, teman-teman kalau pengen melihat etnik atau budaya Baduy. Kemudian Masjid Agung Banten, nah, Masjid Agung Banten di Kasemen, kemudian Benteng, ya Benteng Spilwig, ini juga sama. Ini di Kasemen juga, ya di Serang gitu ya, bekas penjajahan Belanda, tapi masih ada sekarang. Masih ada bentengnya, masih berdiri kokoh gitu ya, walaupun ya rusak ya, tapi masih ada fondasinya gitu ya, masih kelihatan. Baik. Nah, kemudian ada Banten juga memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK ya. Jadi kawasan ekonomi khusus ini tempatnya di Tanjung Lesung ya. Untuk apa sih sebetulnya KEK itu? Ya. Jadi KEK itu bertujuan untuk menarik investasi ya, kemudian memacu masuknya investor ke Indonesia ya. Selain itu menambah pendapatan daerah. Nah, Banten ini bisa nambah pendapatan daerah dengan adanya KEK ya, dengan adanya wisatawan-wisatawan ya dari baik wisatawan maupun wisata domestik gitu ya, maupun non domestik gitu ya. Itu bisa menambah pendapatan daerah eh, kalau memang wisatawan dan domestik tersebut ya berkunjung ke ke Tanjung Lesung, ke kawasan ekonomi khusus ini gitu ya. Menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ya tentunya gitu ya. Ya, dengan adanya kayak itu nanti ada yang jualan-jualan di situ di sekitaran Tanjung Lesung itu gitu ya. Jelas menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jualan apa? Makanan, jualan minuman gitu ya, jualan kopi gitu ya. Nah, menumbuhkan ekonomi kawasan yang berdaya saing global, menciptakan destinasi wisata unggul nasional. Tantangannya apa? Tantangannya sulit ya. Aksesnya sulit, darat, laut, dan udara sulit nih. Tapi sekarang jalannya sudah bagus. Dulu mah Bapak pas ke Tanjung Lesung tuh jalannya rusak luar biasa gitu ya. Bapak orang Pandeglang, asli Pandeglang gitu ya. Ke Tanjung Lesung tuh luar biasa rusak jalannya. Sekarang sudah bagus ya, sudah dicor. Jadi silakan kalau pengen main-main teman-teman ya. Kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola ya, masyarakat dan pengelola itu susah ya, kurang koordinasi gitu ya, sehingga pembangunannya dan lain sebagainya itu terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengelola. Ya jalan rusak nggak langsung dilaporin gitu ya. Ada pungli misalkan, nggak langsung dilaporin. Nah itu salah satu. Jarak tempuh yang cukup panjang. Nah iya dari Serang ke Tanjung Lesung tuh 4 jam ya, 3 sampai 4 jam. Jadi cukup jauh. Ya, jaraknya cukup jauh. Tapi jalan sudah bagus ya. Baik. Baik, terima kasih teman-teman atas pertemuannya pada
pada sore hari ini, teman-teman ya. Baik, sepanjang ini ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Karena kita sudah sebentar lagi ya. So, kita dapat kita sampai 5.30 ya. Baik, ada? Kalau tidak ada, kita lanjut karena waktunya sebentar lagi. Kita lanjut ke kuis aja gitu ya. Teman-teman silakan scan barcode yang ada di depan teman-teman. Silakan. Kita mengerjakan kuis. Soalnya tidak sulit ya, teman-teman, berkaitan dengan apa yang ada di PPT. Jadi silakan teman-teman kerjakan. Waktunya 17 sampai. Jadi Bapak kasih waktu sampai 17.35 ya. 17.35 silakan kerjakan kuis dengan benar dan tepat ya, dengan sesegera mungkin karena waktunya sebentar lagi. Baik, silakan scan QR-nya. Itu teman-teman ya. Ini teman-teman mengerjakan kuisnya jangan menggunakan ChatGPT ya teman-teman. Ini karena untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman ya. Jadi rugi kalau teman-teman pakai ChatGPT, jadi pakai segala kecurangan yang lain ya. Jangan pakai itu, rugi. Jadi teman-teman nggak bisa dievaluasi ini sampai mana kemampuannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan kuis kemudian ada yang salah, jadi tahu teman-teman salahnya di mana sehingga nanti pas UTS bisa dievaluasi ya, gitu teman-teman ya. Jangan dibiasakan, ya biasakan jujur ya. Baik, silakan waktunya sampai 17.35. Ada 15 soal, silakan kerjakan.